Guys, langsung aja, enggak apa-apa, buatan langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan bahwa bagaimana dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yaitu dengan mengkonfirmasi tentang bagaimana kasus itu bisa terjadi. Setelah itu, selain konfirmasi dari kedua belah pihak, kita menggali lagi permasalahannya seperti apa. Itu salah satu contoh kecilnya gitu. Tapi kemudian untuk yang dilema etika ini pastinya juga ada ya. Kemudian kalau yang ini memang kita tidak langsung bisa menyelesaikan saat itu juga ya. Jadi saya panggil pribadi dulu, kemudian alasannya kenapa kebijakan ini diambil dan lain sebagainya. Misalkan memang di kelas kami memang ada contoh kasus ya, contoh kasus ya, di kelas kami ada anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus di sini bila mereka sangat memerlukan pendampingan, kita minta ada pendamping untuk anak tersebut. Ya, seperti itu. Tapi ada salah satu siswa yang tidak pakai pendamping. Nah, kemudian otomatis ada orang tua lain yang protes, kenapa anak saya pakai yang ini tidak. Nah, otomatis di sini kami gali bersama dengan guru kelasnya, kenapa ini bisa jalan seperti ini, tidak memakai aturan yang sudah kita tetapkan bersama seperti itu. Ternyata dari aturan tersebut memang si anak ini belum mudah bisa menerima orang lain masuk ke dalam kesehariannya seperti itu. Oke, akhirnya untuk saat ini berarti apa yang harus dilakukan dari pihak sekolah dan juga guru, mereka kan harus membiasakan dulu si anak ini, memberikan titik nyaman dulu di lingkungan kita. Setelah itu kita nanti akan tetap menerapkan aturan yang akan diberlakukan sesuai dengan teman-temannya yang lain yang sesama anak istimewa di tempat kami. Ya. Itu salah satu contoh kasus dalam dilema etikanya itu ya. Kalau kasus yang lain banyak juga sih biasa, jadi penanganannya pun kita sesuai dengan itu ya. Jadi untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan ini terutama pada kasus itu, jadi ada dua kepentingan ya, bahwa itu sama-sama benar di si wali murid satu dan benar dengan wali murid yang tanpa pendampingan Sedo itu tadi ya. Terus apakah itu juga mengandung nilai-nilai kebajikan yang sudah Anda terapkan untuk kedua belah pihak itu? Insya Allah sudah. Nilai kebajikan apa saja itu? Begini, jadi nilai-nilai itu yang kita harapkan kan sesama wali murid ini bisa memahami kondisi anak itu tidak sama. Jadi mereka bisa seperti halnya guru, anak itu unik, mempunyai kepribadian yang beda-beda. Jadi putranya tidak bisa disamakan dengan temannya. Seperti itu inti yang sangat kita harapkan untuk diterapkan seperti itu. Selain itu yang lain juga toleransi, kita saling sesama lah, bahwa pembentukan pendidikan anak-anak ini tidak hanya terpaku pada salah satu, tapi di lingkungan tersebut. Lingkungan tersebut adalah semua yang ada menjadi warga sekolah tersebut. Jadi itu adalah tanggung jawab semuanya. Jadi termasuk juga sesama orang tua siswa. Itu tidak berlaku hanya untuk anak istimewa, tapi untuk semua anak yang ada di sini. Ya, terus untuk langkah-langkah prosedur yang diambil mulai dari awal sampai akhir itu bagaimana yang biasanya dengan lakukan? Kalau awalnya kan pastinya kita akan ada desas-desus ya istilahnya.
tersebut, kemudian pastinya mereka sudah menyampaikan ke guru. Bila guru nanti tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut di kelasnya, kemudian guru tersebut pasti akan menyarankan untuk menghadap kepada kepala sekolah. Nah, di sini kita peran sebagai kepala sekolah. Apa yang kita terima dari orang tua otomatis akan kita klarifikasi dengan kondisi kelas yang sesungguhnya. Jadi sumber itu tidak hanya dari orang tua, tapi sumber dari guru juga, dan bila memungkinkan juga dari pengurusnya. Dan setelah itu kita juga akan turun sendiri melihat bagaimana kondisi yang sesungguhnya di dalam kelas. Nah, setelah hal itu selesai, kita komunikasikan balik kepada orang tua yang bersangkutan. Kita sampaikan bahwa kenapa kebijakan itu diambil. Nah, bila tetap tidak bisa menerima, kebijakan tersebut kenapa diambil, dan kita sudah berusaha menjelaskan, kita kembalikan keputusannya kepada guru. Seperti itu. Jadi kita memang tidak ego juga, karena merasa kadang kondisi si anak yang kita bela ini kita arahnya kemana, bila mereka terlalu mengintervensi ya si anak yang satunya, otomatis kan sudah terjadi bullying dan kekerasan. Nah, kita ambil di situ, bila ini kita lanjutkan untuk kita ikuti, hal ini tidak bagus. Karena apa? Kita memberikan tindakan, menyikapi. Iya, istilah bagaimana menangani anak itu kan tidak satu kelas disamaratakan, tapi kita melihat dari individunya. Nah, itu bila itu nanti kita langgar, kita juga akan melanggar hak anak, otomatis seperti itu. Jadi kita kembalikan titik kenyamanan, kita sudah berusaha memfasilitasi dari hal lain yang mereka masih kurang nyaman. Oke, kita kasih solusi berikutnya. Solusi berikutnya bila diterima alhamdulillah, bila tidak kita kembalikan ke wali murid juga. Jadi kita sudah berusaha memfasilitasi dengan berbagai alasan yang tadi. Kenapa demikian? Kalau sudah seperti itu tindakan yang kita ambil, otomatis pertanggungjawaban kita kepada wali murid yang lain sudah berjalan. Jadi kalau itu kembalikan ke seperti itu. Untuk hal yang lebih efektif, adakah di situ Bu Erna? Yang dimana jenengan merasa itu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang seperti tadi, kasus-kasus dilema etika yang lain juga membuat apa? Jadi kan ada titik kesimpulan nih, oh ini ada cara yang efektif ini untuk saya pakai untuk kasus-kasus yang lain. Nah, itu yang efektif itu yang seperti apa? Yang efektif itu kita berikan kita berikan pendampingan yang sesuai dengan di kondisi putranya tadi sih, karena ya kembali kepada orang tuanya ya, pemahaman orang tua kepada si putranya tadi ya. Yang paling efektif sekali ya, anak itu kita kondisikan di kelas yang tanpa dua guru. Kita memang mohon maaf, tempat kami ada kelas yang jumlah gurunya berbeda. Kelas satunya otomatis dengan jumlah siswa yang berbeda. Nah, kita berikan kebijakan untuk dia di kelas yang jumlah gurunya lebih dari satu, biar bisa terfasilitasi sama-sama tanpa pendamping. Berarti efektifnya si satu menggali informasi yang lebih tajam ya Bu ya, yang lebih nyata, real. Terus habis itu memberikan banyak solusi. Iya, itu ya, memberikan banyak solusi. Jadi nanti yang diambil yang mana diserahkan kepada dua belah pihak, antara guru dan juga wali murid. Jadi tetap, tapi solusi yang kita berikan tadi itu bukan solusi yang mengkhususkan karena orang ini protes. Jadi harus kita fasilitasi biar enggak protes lagi, bukan seperti itu. Karena itu bukan, saya anggap itu bukan suatu solusi yang bagus gitu loh. Jadi mereka protes kepada kita, istilahnya tadi yang namanya dilema etika ya, ada perbedaan persepsi tadi antara ada pengecualian tadi itu tadi, tapi kurang menerima kan seperti itu. Sedangkan kita sudah memberikan fasilitas yang lebih, sudah kita berikan beberapa alternatif solusi, tapi masih kurang, tadi sudah tanda kutip. Tapi alhamdulillah kalau beberapa kasus bisa terselesaikan baik. Tapi ada juga yang mereka memilih titik nyaman tersendiri. Nah, itu kita kembalikan. Jadi banyak ya tantangannya ya, banyak sekali tantangan dalam
pengambilan keputusan ini ya. Saya utamakan diskusikan dengan guru-guru dan wali murid yang mungkin ada di sekitar area sekolah saat kegiatan pembelajaran. Terus hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya selalu mewawancarai pihak-pihak terkait yang saat itu melihat kejadian di awal. Contohnya seperti misalnya jika ada anak yang terlambat, siapa dulu yang melihat, guru atau staf atau penjaga sekolah atau security, baru nanti saya kembalikan ke wali murid dan guru-guru yang ada di sekolah untuk menjadi bahan evaluasi serta konfirmasi apakah benar terjadi ketertiban yang dilanggar. Pasti adanya tantangan ya Bu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Apa saja itu?